Hei, teman-teman, bisakah tablet Android menggantikan sebuah laptop? Bukankah tablet Android itu tidak lebih hanya sebagai perpanjangan atau eksistensi sebuah HP? Dengan kata lain, tablet Android hanyalah gimmick kalau buat menggantikan laptop. Toh kita juga bisa mengedit atau membiasakan diri mengedit dokumen perkantoran melalui HP. Soal itu hanya soal kebiasaan. Bisa mengetik di laptop dan PC desktop, padahal beberapa aplikasi produktivitas sudah terdapat pada HP kita. Awalnya ketika saya mencobanya, ia tidak lebih baik daripada segi performa dibandingkan sebuah HP yang layarnya gede. Ia tidak lebih hanyalah sebuah HP Android dengan layar yang bongsor. Baca spesifikasinya, Galaxy Tab S9 regular misalnya memiliki mesin yang sama dengan HP premium Galaxy S23. Sistem operasinya juga sama. Plus kebanyakan aplikasi Android dapat bekerja sama baiknya pada kedua perangkat, bahkan mungkin lebih baik pada smartphone-nya. Artinya, kedua mesin perangkat bisa buat melakukan banyak pekerjaan multitasking. Demikian juga dengan sistem operasinya yang membedakannya hanya sebuah ukuran layar. HP hanya muat di satu genggaman, sedangkan tablet layarnya gede. Ini adalah sebuah ponsel yang bongsor. Kita sudah mencoba sebuah HP dengan layar yang bongsor. Namun seiring waktu semuanya berubah. Juga dimulai daripada iPad Pro yang memasang mesin berbeda dari iPhone. Kalau iPhone menggunakan mesin yang mereka beri nama A-Bionic, mesin itu memang khusus buat perangkat mobile genggam mereka yakni iPhone. Sedangkan iPad Pro menggunakan mesin yang lebih kompleks dan kuat yakni M1, M2, dan M3 hingga tahun 2024 nanti. Mesin yang juga dipasang untuk menjalankan MacBook atau laptop versi Apple. Di sisi sistem operasi, iPhone dan iPad juga menggunakan sistem operasi yang berbeda. iPhone menggunakan iOS sedangkan iPad menggunakan iPad OS yang mampu menjembatani antara iOS dan macOS. Tahun depan ada terdapat rumor iPad Pro bakal didesain ulang termasuk keyboardnya. Apple sepertinya bermaksud membuat sebuah iPad yang benar-benar akan menggantikan sebuah laptop di masa depan. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan tablet Android? Kelihatannya masih jauh karena Google sendiri tidak tampak berjuang untuk itu. Yang membuat tablet Android menjadi hidup justru Samsung. Samsung juga telah menghadirkan beberapa aplikasi produktivitas kelas laptop ke tablet Android yang menghadirkannya, di mana tadinya hanya bisa hadir di iPhone dan terutama di iPad, misalnya editing video kelas PC Luma Fusion. Itulah sebabnya mengapa meski sebagai pengguna iPad Pro M2, saya masih ingin mencoba tablet Samsung S9 versi FE. Bagaimana ketika ia dijadikan sebagai pengganti laptop, terutama iPad Pro saya, menggantikan iPad Pro saya untuk menggunakan tablet Samsung Tab S9 FE dengan lebih mirip. Anda bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Pertama ya, keyboard dan mouse. Saya rasa mouse oke lah ya, karena kita punya touchscreen. Pasangkan keyboard dan mouse dengan tablet untuk meningkatkan kemudahan dalam mengetik dan mengoperasikan tablet. Tetapi untuk mouse sebenarnya tidak terlalu penting sekali lagi bagi saya, karena layar sentuh sudah lebih dari cukup untuk buat menavigasi halaman, pindah satu konten ke konten lain atau ke pengetikan lain ke pengetikan lainnya. Kemudian ada Dex Mode. Aktifkan Dex Mode di tablet. Itu adalah sebuah fitur Samsung yang memberikan antarmuka pengguna yang lebih mirip desktop. Anda dapat mengaksesnya melalui pengaturan atau melalui pemberitahuan cepat di perangkat tablet Samsung Tab S9 FE Anda. Lalu multitasking. Manfaatkan fitur multitasking untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus. Ini memungkinkan Anda menjalankan aplikasi dalam jendela yang dapat diatur ulang. Seperti ini. Saya mencoba membuka beberapa jendela pada layar tablet ini. Keempat, akses aplikasi produktivitas. Unduh aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office atau Google Workspace. Untuk melakukan pekerjaan kantor seperti membuat dokumen atau spreadsheet, saya biasa menggunakan WPS Office karena formatnya lebih mirip dan compatible dengan Microsoft Office. Misalnya ya ada Word. Untuk mengolah dokumen umum, ada Excel dan Presentation. Atau bahkan saya bisa menggunakan Office 365 Microsoft yang telah dipergunakan secara luas buat pekerjaan mengolah dokumen di seluruh dunia. Lalu, ada penyimpanan atau cloud. Gunakan penyimpanan cloud untuk menyimpan dan mengakses file dari berbagai perangkat. Ini memudahkan Anda untuk bekerja di mana saja. Misalnya di samping Google Drive dan OneDrive, Microsoft Office, saya menggunakan versi gratis Box dan Dropbox. Berikutnya saya tunjukkan di layar Samsung Tab S9 FE9 saya ini seperti pada video di samping saya. Kemudian 6, hubungkan monitor ke eksternal. Nah, ini saya kasih contoh ya, jika memungkinkan hubungkan tablet ke monitor eksternal menggunakan kabel HDMI atau menggunakan DeX-Pad. Ini meningkatkan pengalaman kerja dengan layar yang lebih besar. 7, pilih aplikasi yang mendukung mode desktop. Gunakan aplikasi yang dioptimalkan untuk mode desktop sehingga pengalaman menggunakan lebih mirip dengan bekerja laptop. Aplikasi bisa berupa editor video Luma Fusion, aplikasi perkantoran, dan sebagainya. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan pengalaman penggunaan tablet Samsung Tab S9 FE agar lebih mendekati penggunaan laptop dalam konteks tertentu. Tidak bisa menggantikan sepenuhnya ya, karena ini cuma Tab S9 FE.
Tapi mengapa kita memilih menjadikan tablet sebagai pengganti laptop? Alasannya tuh apa sih? Pertama, Tab S9 memiliki jaringan seluler SIM card dan eSIM melalui SIM card yang bisa dipasang ke slot tray yang tersedia atau bahkan melalui fitur eSIM berupa kartu seluler tanpa SIM card basic. Ini memudahkan pengguna untuk terhubung ke jaringan internet dimanapun berada dan kemanapun pergi. Jika tidak tersedia jaringan Wi-Fi hotspot, ini tidak dimiliki oleh sebuah laptop hingga saat ini. Kedua, bagaimana Tab S9 sangat tipis hingga jika memilih yang kelas 11 inci dengan mudah masuk ke tas kecil dan nyaman dibawa kemana-mana. Ketiga, memiliki keyboard yang compatible karena diproduksi oleh pabrikan yang sama yaitu Samsung. Untuk Tab S9 FE saya menggunakan Samsung Box Cover Slim yang terbilang nyaman buat mengetik. 4. Alternatif Office dengan kelengkapan fitur produktivitas yang mirip Microsoft Office seperti WPS atau bahkan Office 365. Jika kalian seorang pelajar atau mahasiswa atau dosen, maka dapat menggunakan Office 365 sebagai alat penunjang pekerjaan. 5. Ruang simpan cloud yang fleksibel. Kalian dapat menggunakan banyak alternatif ruang simpan seperti Box, Dropbox, Google Drive, Terabyte, OneDrive, dan lain-lain. Yang keenam, kamera berkualitas jika dibanding dengan laptop. Memiliki dua kamera yakni belakang dan depan. Kamera ini dapat buat merekam gambar dan video cukup berkualitas. Ini tidak akan didapat pada laptop, bahkan tablet juga bisa dibuat sebagai scanner untuk membuat dokumen berformat PDF menggunakan kameranya. Ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh sebuah laptop dengan mudah. 7. Tablet nyaman digunakan sebagai alat menggambar, terutama karena memiliki pensil gambar dengan variasi gurisan yang sangat akurat. 8. Juga sangat cocok buat editing video on the go. Terutama pada Samsung Tab S9 FE bisa dipasangkan editor video LumaVision juga yang dapat dimiliki satu kali dalam satu pembelian. 7. Mengetik dengan cepat. 9 maksud saya, dengan berbagai jenis keyboard bisa yang wiring, yang kabel, wireless, bluetooth maupun yang pakai colokan 3 pin. Pokoknya pengalaman mengetik tablet bisa menjadi luar biasa dengan banyak opsi dan pilihan. Sekali lagi, tablet mungkin belum menggantikan laptop sepenuhnya, terutama ya tablet Android ya. Akan tetapi sudah semakin banyak orang menggunakannya. Dia praktis, ringkas, dan mobile. Tambahan lagi sebuah iPad. Tabletnya Apple di masa depan konon akan didesain untuk menggantikan laptop dengan opsi pengalaman bekerja yang berbeda. Maka setiap hal baru akan selalu membuat orang cenderung ingin mencoba atau memilikinya. Jujur saja, meski saya telah menggunakan keyboard buatan Samsung, namun pengalaman mengetik tidak seintuitif mengetik menggunakan keyboard iPad Pro. Dan tentu saja karena M1 dan M2 pada iPad iPad Pro maksud saya sudah sama dengan yang dipergunakan di MacBook Pro sekalipun, maka pada saat editing video, kecepatan renderingnya bisa melebihi 7 kali lipat Samsung Tab S9 FE. Bahkan ketika saya cobakan membandingkannya dengan Samsung versi reguler yang sudah menggunakan Snapdragon 8 generasi kedua, saya rasa tetap bukan tandingan sebuah iPad dengan chipset M1 dan M2. Bagaimanapun, chipset Tab S9 juga dipergunakan pada HP Samsung S23. Artinya jika pun kalian menggunakan tablet Android selain Samsung, chipsetnya tetaplah chipset yang sama dengan chipset sebuah smartphone. Basis sistem operasinya juga terlalu sama, yakni hanya Android yang juga sepertinya dipergunakan pada sebuah smartphone Android. Sedangkan mesin iPad Pro tidak compatible buat HP iPhone. Ia hanya compatible buat PC desktop, laptop, dan iPad ya. Demikian juga dengan sistem operasi yang berbeda. iPhone menggunakan iOS, sedangkan iPad Pro menggunakan iPadOS. iPhone tidak bisa menjalankan iPadOS, demikian juga sebaliknya. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan selebihnya, terserah kepada kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.